Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Babak baru kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. Salah satu mantan terpidana mengaku disiksa dan disetrum polisi sehingga dipaksa mengaku membunuh kedua korban. Takut menjadi korban kejahatan sopir angkot, seorang pelajar putri di kota Bandung nekat melompat dari angkot sehingga terseret dan nyaris terlindas. Kondisi anak yang sempat depresi lantaran ponselnya dijual sang ibu mulai membaik. Ia mulai terbuka bergaul dengan lingkungan sekitar. Pemerintah Desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon tidak menemukan 3 DPO kasus pembunuhan 2 sejoli di wilayahnya. Bahkan pemerintah desa telah mengumpulkan puluhan warga yang namanya sama dengan DPO tersebut, namun tidak satupun yang sesuai dengan ciri-ciri yang dirilis oleh Polda Jawa Barat. Usai kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat, Polda Jabar merilis 3 nama DPO yang masih buron. Ketiganya adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Diduga salah satu DPO tersebut merupakan otak dari pembunuhan dan sampai saat ini masih melenggang bebas. Polisi pun merilis alamat pelaku, yaitu di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Atas rilis itu, pemerintah desa menelusuri alamat tersebut. Mereka mengumpulkan 25 orang yang namanya sama dengan DPO. Namun hasilnya nihil. Pemerintah desa tidak menemukan ciri-ciri yang sesuai dengan rilis polisi. Pemerintah desa kesulitan membantu polisi dalam menangkap DPO yang buron selama 8 tahun. Meski begitu, pemerintah desa setempat akan memberikan informasi jika memang ada kabar terbaru. Hasil proses langsung lapangan dan hasilnya nol juga, nggak ada. Artinya cross check itu bersama langsung dari pihak Polda, Polres atau mana? Dari kepolisian yaitu melalui Pak Babinkan. Informasi yang diposting di Polda juga kan sangat minim dan terbatas. Minim, betul. Nggak ada alamat yang pasti, alamatnya RT RW-nya juga nggak ada. Polda Jabar sebelumnya merilis nama sekaligus domisili ketiga pelaku pembunuhan. Namun hingga kini keberadaan ketiga pelaku masih menjadi misteri. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kuasa hukum dan terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap pasangan Vina dan Eki angkat bicara terkait kasus kematian tragedi 2 sejoli setelah kembali disorot publik. Kuasa hukum para terdakwa menegaskan 8 terdakwa yang sudah divonis bahkan 7 diantaranya dihukum seumur hidup bukan pelaku pembunuhnya. Sementara salah satu terdakwa mengaku ia dipaksa polisi untuk mengakui sebagai pembunuh Vina dan Eki. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap 2 sejoli, Vina dan Eki benar-benar memasuki babak baru. 8 terdakwa yang sudah divonis, 7 divonis seumur hidup dan 1 8 tahun di penjara, disinyalir bukan pelaku. Kuasa hukum ke-8 terpidana ramai-ramai angkat bicara terkait kasus ini. Mereka menegaskan ke-8 terpidana merupakan korban salah tangkap. Dalam keterangan pers di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, para pengacara mengatakan penetapan ke-8 tersangka sudah salah sejak awal penanganan hingga persidangan. Sejumlah kejanggalan terjadi, mulai dari kronologis yang berbeda-beda, saksi, hingga perbedaan tuntutan dan fakta persidangan. Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan korban Eki meninggal akibat luka tusuk di bagian pundak kiri dan perut. Tuntutan ini berbeda dari fakta hasil autopsi yang menyebutkan tidak ada luka tusuk. Bahkan pakaian korban masih utuh. Sementara pada kematian korban Vina, ada luka patah tulang bagian belakang. Namun penyidik tidak melakukan tes DNA untuk mengungkap pemilik sperma yang ada pada kemaluan korban Vina. Para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul, berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa. Karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut.
Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak ya? Betul. Saya komunikasikan kembali, Bapak Jody melihat masih utuh? Ya. Bapak masih utuh yang ada di dalam sidang? Ibu masih utuh melihatnya? Masih utuh. Jadi kami Dengan semua jasad Vina, Ibu. digambarkan kematiannya sama karena benturan di belakang. Sama, enggak. Tapi tidak ada sabetan, tidak ada. Ada temuan, mohon maaf, sperma. Kalau dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa Bu hasil Yang Di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya Pak. Ingat nggak Pak? Di dalam dakwaan. Di dalam. Klaim tim pengacara diperkuat kesaksian salah satu mantan terpidana kasus ini bernama Sakat Tatal. Saka telah bebas setelah menjalani hukuman 3 tahun lebih. Saka menegaskan dirinya bukan pembunuh Vina dan Eki. Ia mengaku tidak mengenal kedua korban. Ia ditangkap paksa saat sedang mengantar motor ke pamannya. Ia kemudian dipaksa bahkan disetrom sehingga akhirnya tidak kuat. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka Yang ngaku. nyetrumnya siapa? Yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Kematian tragis Vina dan Eki kembali disorot publik setelah kisahnya diangkat ke film dokumenter layar lebar berjudul Vina setelah 7 hari. Dari film terungkap fakta bila kedua korban tewas bukan karena ulah geng motor, namun dibunuh, bahkan Vina diperkosa secara bergilir. Kasus 8 tahun lalu itu telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 7 terdakwa dan 3 tahun penjara kepada terdakwa yang masih di bawah umur. Sementara 3 pelaku lain masih dalam pencarian. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Seorang pelajar SMA terseret angkutan umum di Jalan Nasution, Kota Bandung. Korban terseret jauh dan nyaris terlindas angkot yang ditumpanginya. Polisi masih mengejar sopir angkot yang kabur usai kejadian. Detik-detik pelajar SMA terseret angkutan umum terekam kamera pengawas. Korban bahkan nyaris terlindas angkot yang ditumpanginya. Peristiwa terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Bandung. Akibatnya korban menderita luka serius pada bagian wajah setelah tubuhnya terseret jauh. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Ujung Berung, Kota Bandung. Menurut keterangan pihak keluarga, korban bernama Anissa Aprilina menggunakan angkutan umum saat pulang sekolah. Namun setiba di gang rumah, korban berupaya turun namun sopir tetap melaju kencang kendaraan. Padahal sudah diminta untuk berhenti. Karena takut, akhirnya korban nekat melompat sehingga terseret. Sopir langsung kabur dan meninggalkan korban terkapar di jalan. Untuk sementara kita masih berupaya untuk mencari data-data, bukti-bukti otentik yang bisa yang mengarah kepada supir tersebut, karena ini kita lihat dari angkot, ciri-ciri angkot juga kita akan mencari itu baik via CCTV, kemudian yang ada di lokasi, CCTV di lokasi. Polisi masih menyelidiki identitas sopir dan angkutan berdasarkan petunjuk kamera pengawas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tebing dan rumpun bambu di Kecamatan Kadu Dampit longsor menimpa bangunan pesantren. Akibat peristiwa itu, 1 orang yang merupakan penjaga sekolah meninggal dunia. Ahmad Zainuddin,
penjaga pondok pesantren Yaspida di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi tewas usai tertimpa bangunan rumah dinas. Tembok bangunan tersebut hancur karena dihantam material tebing dan rumpun bambu yang longsor. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Sektupa Polri, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia. Korban atas nama Bapak almarhum Bapak Ahmad Jainuddin adalah seorang security dan sedang istirahat. Kebetulan informasi tadi malam setelah melaksanakan piket malam. Pada saat kejadian korban sedang istirahat dan langsung tertimpa longsor ya? Ya, Korban sudah dibawa ke rumah duka setelah sebelumnya disalatkan di pondok pesantren. Tim SAR mengimbau agar lokasi bencana longsor untuk sementara tidak dipergunakan karena ditakutkan longsor susulan. Sebab sebagian wilayah di Tasikmalaya masih diguyur hujan deras. Lokasi longsor sudah dipasang garis polisi untuk mencegah adanya santri yang mendekat ke lokasi bencana. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.